Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Diskusi Bahasa Indonesia akan mendiskusikan tentang perkembangan pendidikan anak di Amerika Serikat versus Indonesia. Sebelumnya, saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Citra Salma Salsabila. Saya di sini tidak sendirian bersama teman saya yang bernama Karimah Herma Putri, Anissa Anggraini, Aranur Fadilah, Zahra Hairani Yoga Suara, Laili Askia, Salvinur Hayati, dan Risa Mela. Guys, apa sih yang paling penting untuk diingat ketika mencari tempat penitipan anak atau prasekolah? Cari tempat yang bahwa anak-anak aman dan dicintai, lakukanlah ketekunan dan ketemukan program yang aman, terkemuka, dan terpercaya. kira-kira biaya PAUD atau prasekolah di Amerika itu gimana sih? Prasekolah dan penitipan anak di Amerika Serikat itu membutuhkan biaya. Namun di Amerika Serikat itu sedikit, belum banyak gitu prasarana sekolah teh. Tapi di tengah kota udah memiliki program. Mungkin kalau programnya itu terlaksana akan menghasilkan subsidi biaya gitu. Mau nambah ini, kalau misalkan di Amerika Serikat itu, kalau garis-garis prasekolah atau yang biasa kita sebut itu PAUD, biasanya tuh kayak masih kurang jelas gitu, terus kayak nggak ada serangkaian persyaratan yang pasti gitu buat memenuhinya gitu loh. Kalian tahu gak sih seberapa hal terkait pendidikan prasekolah anak-anak Amerika? Ini sekedar untuk kita tahu perbandingan ya dengan pendidikan PAUD di negara kita, agar kita menambah wawasan. Nih, yang pertama itu ada pengenalan huruf. Bagi anak yang baru menginjak TK, mengenal 26 huruf. Merupakan hal yang paling penting. Setidaknya mengenal beberapa huruf. Yang berarti mereka mampu membedakan huruf itu. Jika kurangnya pemahaman, maka guru akan mengalami sedikit kesulitan untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis mereka. Padahal kemampuan membaca dan menulis adalah bagian inti dari kurikulum mereka. Kedua nih, berhitung. Bagi anak-anak yang baru menginjak TK, yang kedua, berhitung. Bila anak-anak belum mampu menghitung yang paling sederhana atau kurang menjelang mereka masuk TK, maka orang tua perlu lebih gencar lagi untuk mengajari mereka. Karena mereka sudah harus belajar matematika di kelas 1 sekolah dasar, dan peletakan dasarnya sudah harus dimulai sejak TK. Mau nambah ini, yang ketiga ada belajar mengklarifikasi benda. Jadi anak-anak di sana tuh sejak umur 2 tahun mereka udah bertahap mulai menguasai kemampuan tersebut. Dan di saat mereka berusia 5 tahun, mereka sudah dapat secara elektif dan lebih percaya diri dalam mengkategorikan benda-benda. Ini menjadi penting untuk belajar dan hidup di lingkungan TK. Dan yang keempat, ada komunikasi. Kemampuan untuk belajar bahasa setiap anak tidak sama. Ada anak yang cepat menguasai keterampilan fisik, tetapi lambat dalam menguasai bahasa. Ada yang justru sebaliknya. Kita tidak perlu khawatir terhadap masalah ini. Ketika berada di rumah, kita pun tidak perlu khawatir tentang pembicaraan anak yang tanpa ujung pangkal atau keliru dalam pengucapannya. Asalkan orang tua tahu apa yang mereka utarakan sudah cukup. Dan yang terakhir itu, pergi ke toilet. Bagi anak yang baru masuk TK, kehidupan di sekolah tak berbeda dengan rumah, yaitu bermain.
mendengar cerita, berlari-larian di luar kelas, tetapi kehidupan di TK masih ada satu perbedaan yang menyolok. Guru TK tidak akan memberikan bantuan menggantikan celana sewaktu anak mengompol. Oleh sebab itu, sebelum masuk TK, anak-anak sebaiknya sudah bisa buang air kecil ke toilet. Ini juga salah satu kewajiban dari orang tua. Begitu, teman-teman. Terus biaya pendidikan di Indonesia sama di Amerika Serikat? Di Indonesia, kita sudah dibiasakan dengan pembelajaran PBB, peraturan baris berbaris. Jadi kan itu peraturan baris berbaris itu dipelajari oleh tentara, pendidikan yang berskala nasional. Nah, kita udah diajarin sejak dini PBB itu. Nah, kalau orang Amerika Serikat tahu bahwa kita belajar PBB, orang Amerika Serikat akan kaget. Kenapa? Karena di Amerika, peraturan baris berbaris itu tidak diajarkan seperti yang dilakukan di negara kita Indonesia. Sebab mereka pasti akan mempertanyakan apa guna mempelajari peraturan baris berbaris. Terus bedanya di Indonesia sama Amerika dari pembelajaran agamanya. Jadi kalau di Indonesia itu pelajaran agama dijunjung tinggi. Jadi nilai agama sudah ditanamkan sejak dini di sekolah-sekolah. Setidaknya seminggu sekali ada mata pelajaran agama di kelas. Terus kalau di Amerika seperti apa? Ada yang tahu? Kalau di Amerika itu dia itu kayak agama tuh dianggap sesuatu yang kayak privasi banget gitu loh, pribadi banget. Soalnya secara umum itu di sana itu nggak dibahas di ruang publik gitu. Bahkan sekolah gitu nggak ngebahas kayak gitu. Soalnya pribadi banget kan. Karena oleh sebab itu kayaknya orang tua itu sama keluarga itu jadi yang berperan banget gitu buat mengajarkan nilai-nilai agama mereka gitu di lingkungan mereka sama lingkungan rumah. Terus kayak banyak banget tuh di pertanyaan-pertanyaan yang kayak di Indonesia gitu, banyak banget sih yang nanya agama kamu apa gitu. Menurut aku tuh kayak itu pertanyaannya kayak kurang sopan gitu loh. Itu, Lai. Nah, di AS sama Indonesia juga berbeda dengan cara masuk anak sekolah. Maksudnya berbeda gimana? Di Jakarta, untuk bisa masuk sekolah negeri, calon siswa harus mengikuti tes masuk atau disaring melalui nilai raport. Namun, di New York memiliki sebuah sistem bernama Zoned Schools. Dalam sistem ini, suatu sekolah wajib menerima siswa yang lokasi rumahnya tidak jauh dari sekolah. Oh, bukannya sekarang di Jakarta sudah sama kayak di sana ya, Amerika Serikat? Iya, sudah sama, tapi sebagian doang, tidak dengan semua sekolah. Walah. Oh iya sih, setahu aku juga gitu, pembiayaan di Amerika Serikat sama di Indonesia itu berbeda. Berbedanya gimana? Jadi di Indonesia itu negeri dan swasta itu, kalau negeri biayanya lebih murah, bahkan gratis, kalau swasta masih bayar. Nah, kalau ini kalau di Amerika Serikat itu, jadi sekolah itu dibebaskan, jadi bebas biaya gitu. Kecuali kan semua jenjang itu digratiskan, bebas biaya, kecuali kuliah harus bayar sendiri. Dan juga ada perbedaan tentang ujian sekolah dan ujian nasional. Oh, ada bedanya. Kirain sama aja. Beda dong. Murid-murid Indonesia bosan sama yang namanya menghadapi ujian, berbagai ujian seperti UTS, UAS, ujian sekolah, ujian nasional. Namun karena pemerintah Amerika Serikat yang berbeda, mereka tidak memiliki standar pendidikan nasional, sehingga tidak memiliki ujian nasional. Kalau nggak ada UN, terus gimana lulusnya? Sekolah negeri di Amerika Serikat memiliki 3 ujian standar, dan 2 dari 3 ujian tersebut tidak mempengaruhi kelulusan dari ujian.
assessment itu digunakan untuk mengetahui kemampuan belajar siswa dalam suatu daerah, sedangkan stage assessment test hanya digunakan untuk menentukan apakah suatu sekolah akan mendapatkan atau tidak. Selain itu, ujian yang diwajibkan hanya ujian kelulusan. Selain itu, kalau di Amerika Serikat itu di sana tuh dia memiliki apa sih namanya TARDIS gitu. TARDIS itu apa? Jadi TARDIS itu adalah kartu yang harus diisi jika siswa telat datang ke kelas. Jadi berbeda dengan Indonesia yang mengikuti pelajaran hanya dalam satu kelas. Di Amerika, kelas bisa dipilih sendiri seperti mahasiswa dengan tempat yang berbeda. Jadi kayak mahasiswa gitu. Nah, benar tuh kata si Farah. Jika TARDIS semakin banyak diisi, akibat tidak mengikuti kelas ataupun telat, maka kemungkinan tidak akan lulus mata pelajaran tersebut hingga harus mengambil ujian akhir semester. Di Amerika, ujian akhir semester itu bukanlah suatu hal yang wajib, sebab jika mereka sudah memenuhi KKM, maka bisa bebas dan tidak perlu mengikuti ujian akhir semester tersebut. Oh, jadi gitu ya. Iya, paham. Berbeda dengan di Indonesia, siswa yang mengikuti kegiatan football dan cheerleaders adalah para siswa yang biasanya dipastikan akan populer sebab dua kegiatan tersebut cukup banyak diminati dan keren. Pakaian yang digunakan pun tidak menggunakan seragam seperti di Indonesia. Kalau di Amerika hanya menentukan dress code untuk setiap siswanya. Dress code maksudnya memperbolehkan para siswa untuk mengenakan apa saja. Hanya saja tetap ada aturan yang harus diikuti. Seperti bagi siswi, tidak boleh memperlihatkan tali daleman hingga jeans berbolong. Kesimpulannya dari diskusi yang itu, pertama, Amerika Serikat mengembangkan dan pendidikan gratis bagi anak-anak usia sekolah untuk masa 12 tahun, pendidikan awal, dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan. Dan yang kedua, kesimpulannya, di Amerika Serikat itu menerapkan kepada siswa-siswanya, kepada setiap sekolah untuk mengembangkan kedisiplinan anak. Seperti yang dilakukan menerapkan TARDIS, yaitu kartu yang diisi jika mereka telat datang. Dan jika mereka tidak mencapai KKM, maka mereka harus wajib mengikuti ujian akhir semester. Dan untuk kesimpulan yang ketiga, jadi di Indonesia itu sudah menerapkan agama, sedangkan di Amerika Serikat tidak. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.